ibu bapak bangun malam jam 2 lah, setengah 3, dengan sholat siang jam 2, setengah 3, malam 2 rakaat, siang 4 rakaat misalnya, itu lebih khusyuk yang malam. Terakhir wajah itu umum ya, walau tidak seluruhnya, seringkali dibacakan dalam keadaan sholat malam. Sama dengan ya Rabba Jibril wa Mikail dan sebagainya, kan? Ini sering dibacakan. Kenapa sering dibacakan dalam sholat malam pada umumnya? Karena kalimat-kalimat di lafaz ini itu cukup menyentuh, Pak. Menyentuh, ada pengakuan, ada penghayatan, ada penghambaan. Dan bacaan yang dibacakan di waktu malam dengan bacaan seperti ini umumnya lebih kena kepada hati. Quran surah ke-73 ayat ke-6, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu, kemudian Anda bacakan bacaan dalam sholat dan seterusnya, itu akan lebih cepat menyentuh kepada jiwa. Nggak percaya silakan, ibu bapak bangun malam jam 2 lah, setengah 3, dengan sholat siang jam 2, setengah 3, malam 2 rakaat, siang 4 rakaat misalnya, itu lebih khusyuk yang malam. Silakan kalau tidak percaya, sebab gangguannya menipis. Makanya setannya nggak suka Anda bangun malam. Setannya komplit itu. Dia akan kerja keras tuh saat malam itu. Nggak percaya silakan. Kalau siang-siang itu biasa aja, begitu malam Pak mau bangun aja susah. Silakan cek, dan tantangannya nggak mudah. Anda bahkan bikin sampai alarm 3 kali. Mau bangun jam 3, alarm dari jam 2 kan? Alarm kedua setengah 3, alarm ketiga jam 3 kurang seperempat, gitu kan? Alarm pertama mematikan alarm yang kedua. Alarm kedua untuk mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih nundutan gitu kan? Siap-siap untuk bangun. Itu tidak mudah. Dan begitu Anda bangun, apakah langsung kemudian sholat? Belum tentu. Ada banyak tantangan di situ, gitu kan? Tapi ketika Anda mulai sholat, Masya Allah, awalnya berat, tapi selanjutnya nikmat luar biasa. Ketinggalan 1 rakaat, malam tidak bangun, nyesalnya luar biasa, ada yang hilang gitu, saking nikmatnya. Makanya ketika Anda bacakan, kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah sholat di belakang Nabi SAW, Masya Allah, fastaftah, maka dia membuka doa istiftahnya, wajjahtu wajhiyadilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita akhiri, ya Allah, saya pasrahkan diri saya sepenuhnya pada penguasa langit dan bumi dengan yang lurus, ya Allah, dan saya nyatakan saya bukan termasuk kalangan yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh ya Allah, kalau saya salat sampai malam ini, saya ibadah sampai saat ini, saya hidup sampai sekarang, atau Engkau wafatkan saya saat ini, ya Allah, Anda ungkapkan kalimat itu saat malam salat, ya Allah, kalaulah ajal hamba tiba saat ini, Engkau wafatkan hamba sekarang, hamba ikhlas ya Allah, sepenuhnya hanya untukmu penguasa semesta alam, la syarikalah. Hamba berjanji ya Allah, sejak saat ini hamba tidak akan pernah musyrik dalam hidup ya, wa bidzalika umirtu, dengan itu hamba diperintahkan, wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin. Hamba bertekad ya Allah, saat ini hamba akan berubah menjadi muslim yang lebih baik lagi dalam pandangan. Itu indah gitu. Jadi begitu Anda bacakan itu, sujud, ruku, kemudian Anda berdoa, nikmat. Begitu besoknya Anda bangun, Anda sudah berjanji pada Allah, saya akan jadi lebih baik lagi. Makanya orang yang bacakan doa ini mustahil jadi lebih jelek dibandingkan sebelumnya. Gak ada orang setelah bacakan itu kemudian mencela orang lain. Gak ada orang setelah bacakan itu melihat hal yang maksiat. Gak ada orang setelah bacakan itu melanggar ketentuan Allah. Anda berjanji, ya Allah, saya akan jadi lebih baik lagi. Begitu selesai salat, Anda ribut. Apa yang salah gitu kan? Mungkin Anda gak ngerti dengan bacaan Anda. Tapi yang paling dahsyat itu, Engkau wafatkan hamba saat ini, ya Allah, hamba ikhlas. Semuanya untukmu, hamba berjanji akan lebih baik lagi. Begitu Anda ruku, tenang, i'tidal, begitu sujud lama, tiba-tiba saat sujud itu tidak sadar ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan maradiyah. Hei jiwa yang sudah tenang, karena kalau maksiat sudah hilang, tobat sudah ada, air mata sudah mengalir, lebih tenang keadaan hati kita. Silahkan Anda bertobat sampai mengalir air mata. Demi Allah saya katakan, kalau air mata sudah mengalir, tobat Anda benar, akan ada getaran di hati Anda membuat Anda lebih tenang. Begitu sudah tenang, tiba-tiba panggilan itu datang, irji' ila rabbika radiyatan maradiyah. Ayo pulang kepada Rabb dengan keadaan yang sudah aku ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba. Wadkhuli jannati, siapkan diri untuk memasuki surga. Itu indah. Sujud, tiba-tiba gak bangun lagi. Dan kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ya, karena itu sibukkan diri kita dengan banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak amal baik, maka setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar. Kalau belum jelas surganya, merasa belum tentu masuk surga, jangan ngurusi surga orang lain. Perbaiki diri Anda. Setelah lebih baik, ajak orang lain dalam kebaikan. Dan bermohonlah kepada Allah dengan tawakal kepadanya. Demi Allah saya katakan sekali lagi, saya tegaskan,
kapanpun kita pasti akan pulang. Kapanpun itu, bahkan mungkin saat ini. Dan tidak ada paling indah ketika kita mengucapkan kalimat tadi kita pulang. Ya, kita nggak bisa elakkan itu semua ya. Bisa terjadi dan tidak ada hal yang bisa memastikan itu semua. Mungkin Anda duluan, saya belakangan, bisa? Atau ditukar itu kan, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Ya. Atau mungkin Anda protes, sama aja Ustaz, ya nggak apa-apa, saya duluan, setelah Anda, bisa? Jadi kapanpun itu bisa terjadi dengan keadaan-keadaan yang berbeda. Paham sekarang? Baik. Jadi kalau baca wajah tuh, ya bagian dari mana? Bagian dari petunjuk Nabi, gitu kan? Kalau baca Allahumma ba'id, dia ikut siapa? Ikut Nabi, oke? Jadi mulai hari ini kami sarankan juga para guru-guru di sekolah, tolong bersikap bijak. Jangan sampai ada anak murid mengisi di ujian dengan Allahumma ba'id lalu Anda salahkan, ya? Atau mengisi wajah tuh Anda kelirukan. Karena Nabi pun tidak pernah berbuat seperti itu. Nabi aja tidak pernah begitu, maka Anda begitu, gitu kan? Jadi dalam hal ini coba kita lebih luas lagi memahami, dan jangan sampai juga keinginan kita untuk mengumpulkan orang-orang untuk ikut pada pemahaman kita menjadikan kita tidak bersikap adil dalam kehidupan. Baik, jadi teman-teman sekalian, itulah bahasan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kesimpulannya adalah iftitah ataupun istiftah, petunjuknya ada dari Nabi. Bisa pendek, bisa panjang, ada 12 doa. Yang pendek dibacakan dalam keadaan yang sekiranya mendesak kita untuk mengerjakan aktivitas yang lain atau untuk memudahkan dalam kondisi tertentu seperti sholat tarawih. Yang panjang bisa dibacakan dalam keadaan sholat tertentu, terkhusus dalam sholat-sholat yang sifatnya sendirian. Bacaan Allahumma ba'id seringkali dibacakan siang hari, sekalipun boleh membaca yang lainnya, tapi intinya bacaan itu dibacakan sebagai bagian dari pengakuan kesalahan kita supaya bisa diampuni oleh Allah dan bisa mendapatkan karunia yang lebih. Sedangkan malam wajah itu dibacakan untuk menghadirkan suasana khusyuk, nyaman dalam ibadah. Sekalipun doa lain tentunya bisa dibacakan, tapi yang ini untuk menghadirkan suasana tertentu yang melahirkan kekhusyuan dan kenikmatan dalam beribadah. Dan boleh Anda siang pun boleh baca wajah itu, silakan, gak ada masalah. Ya, malam boleh baca Allahumma ba'id, tidak ada persoalan di sini. Ini hanya persoalan bagaimana menempatkan saja untuk mendapatkan nikmat bacaan di dalamnya. Jelas sampai sini?